Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rastono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 6 Budadi, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak tugas modul 1.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam pembuatan visi guru penggerak, saya menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dalam perubahan organisasi yang berfokus pada pencarian dan pembangunan aspek-aspek positif yang ada dalam suatu sistem atau organisasi. Pendekatan ini berbeda dari metode tradisional yang sering berfokus pada masalah dan kekurangan. Inquiry apresiatif bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang sudah berhasil, membayangkan apa yang mungkin, dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pembuatan visi ini, penerapan yang saya gunakan adalah metode Bagja. B di sini artinya adalah buat pertanyaan. Kemudian A adalah ambil pelajaran, G adalah gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Berikut ini adalah penjelasan metode Bagja. B yang artinya adalah buat pertanyaan. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A yang artinya ambil pelajaran. Di sini memandu bagaimana pengamatan positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dijadikan pelajaran. Kemudian G yang artinya adalah gali mimpi. Ini berupa narasi ideal jika prakarsa telah terwujud. Kemudian C yaitu jabarkan rencana. Di sini berarti dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian A dalam arti atur eksekusi berarti membantu transformasi, mengatur rencana menjadi aksi nyata. Adapun visi yang saya buat adalah mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan. Sebelum menjadi prakarsa perubahan, saya menggunakan pendekatan ATAP. A artinya adalah aksi, T artinya adalah tantangan, A-nya adalah awal, dan P-nya adalah pelajaran. Di sini penjelasan aksi adalah ketersediaan lahan di sekolah sangat memadai untuk dijadikan peningkatan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah. Kemudian tantangan di sini, dalam era digital, pemanfaatan lingkungan belajar harus tetap dijadikan sebagai inovasi pembelajaran yang sangat konkret sehingga siswa akan bisa mengalami secara langsung. Kemudian awalnya adalah saya melaksanakan kolaborasi dan juga koordinasi dengan guru ataupun pihak lain yang sudah pernah melakukan kegiatan pemanfaatan lingkungan sebagai peningkatan inovasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran. Saya berharap dapat meningkatkan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah dengan cara kegiatan gotong royong dengan melaksanakan tindakan pembuatan kebun sekolah ataupun taman sekolah. Kemudian untuk prakarsa perubahannya adalah meningkatkan inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan lingkungan sekolah. Tahapan Bagja dengan prakarsa perubahan meningkatkan inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan lingkungan sekolah. Pada tahapan B atau buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya tuliskan yaitu bagaimana cara meningkatkan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah.
Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilaksanakan adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan keluarga sekolah. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan teman guru penggerak yang mempunyai keinginan yang sama. Dan yang ketiga adalah mencari referensi dari media internet dan sumber lain yang relevan mengenai cara meningkatkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya adalah tahapan A atau ambil pelajaran. Di sini saya menuliskan pertanyaan yang pertama, siapakah guru di sekolah yang mempunyai keahlian dalam peningkatan inovasi pembelajaran yang berhubungan dengan pemanfaatan lingkungan sekolah? Yang kedua, inovasi apa yang sudah pernah dibuat? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memilih media atau alat yang tepat agar dapat meningkatkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilaksanakan adalah yang pertama, mencari referensi teman guru yang berkompeten di bidang pengembangan lingkungan sekolah sebagai inovasi pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi di media internet mengenai cara peningkatan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, membaca literasi tentang peningkatan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Berikutnya adalah tahapan G atau gali mimpi. Pertanyaan yang saya tuliskan diantaranya adalah yang pertama, apakah pemanfaatan lingkungan sekolah dapat meningkatkan inovasi pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara agar peningkatan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah dapat digunakan oleh guru yang lain? Yang ketiga, apa hal baru yang akan dilakukan setelah peningkatan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah sudah meningkat? Adapun untuk tindakan atau penyelidikan yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang peningkatan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah. Yang kedua, mendokumentasikan penerapan peningkatan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah yang sudah dilaksanakan di kelas. Tahapan selanjutnya adalah J, yaitu jabarkan rencana. Di sini saya menuliskan beberapa pertanyaan. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah? Yang kedua, apa tindakan yang bisa mendukung usaha peningkatan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur keberhasilan dan meneruskan langkah selanjutnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah di kelas? Untuk tindakan atau penyelidikannya, di antaranya adalah yang pertama, membuat program kegiatan peningkatan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah. Yang kedua, membuat catatan perkembangan peningkatan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah melakukan refleksi dari berbagai pihak. Tahapan selanjutnya adalah A atau atur eksekusi. Pertanyaan yang saya tuliskan di sini adalah yang pertama, siapa yang memantau dan mengarahkan perkembangan peningkatan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah yang saya laksanakan? Yang kedua, siapa saja yang berperan dan akan saya libatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini? Yang ketiga, kapan peningkatan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah akan dilaksanakan? Yang keempat adalah siapa yang akan membantu kesulitan yang saya hadapi dalam melakukan kegiatan peningkatan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah? Adapun tindakan ataupun penyelidikan yang dilaksanakan adalah yang pertama, mengikuti kegiatan peningkatan tentang inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan melalui diklat atau pembelajaran mandiri
melalui PMM atau sumber referensi lain yang relevan. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru yang mempunyai keahlian dalam inovasi pembelajaran dan pemanfaatan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menerapkan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan rekan guru yang mempunyai tujuan yang sama. Pembuatan visi dan prakarsa perubahan memang harus dikuasai oleh seorang guru penggerak. Pembuatan visi saya mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik saya. Beli ikan dengan orang yang terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.